Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part kedua perjalananku bersama dengan PO Lorena nih. Dari Palembang menuju ke Jakarta. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part pertamanya, boleh untuk ditonton dulu. Untuk linknya udah aku taruh di deskripsi. Ada beberapa informasi yang menurutku cukup penting untuk teman-teman ketahui sebelum naik bus ini. Dan juga ada beberapa info tentang fasilitas dari bus PO Lorena yang ada di part pertama. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton bisa untuk ditonton dulu biar nggak kebingungan. Ini lanjutan dari video apa. Oke deh teman-teman, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja nih menuju ke video part keduanya. Perjalanan kali ini kita mulai dari daerah Kayu Agung nih. Jadi tadi bus kita sempat berhenti sebentar untuk menaikkan penumpang dari daerah Kayu Agung. Nah, untuk dari Palembang ke Kayu Agung sendiri itu kurang lebih 60 kilometeran. Dan dari Kayu Agung ini menuju ke Jakarta masih 500 kilometeran. Jadi masih jauh banget perjalanan kita teman-teman dan pastinya bakalan banyak banget hal seru deh sepanjang perjalanan kali ini. Nah, setelah ini kita bakal full tol Trans Sumatera sampai ke tempat istirahat. Aku belum tahu juga kita bakal istirahat di mana, tapi sepengalamanku sih kalau misalnya naik Putra Remaja atau beberapa bus lain, itu istirahatnya kalau nggak di Kalianda, ada di Bandar Jaya. Ya kita tunggu aja kira-kira bus Lorena yang kita naiki ini bakal berhenti di mana ya teman-teman. Sedikit informasi juga nih teman-teman. Kalau misalnya sebelum ada Trans Sumatera atau jalan tol Trans Sumatera ini, kita itu via lintas timur atau lintas tengah. Pernah suatu ketika beberapa tahun yang lalu itu aku mau melaksanakan perjalanan dari Palembang ke Jakarta. Berhubung itu seharusnya lewat lintas timur, ternyata ada suatu kejadian di mana jembatan di lintas timur itu ambruk atau roboh teman-teman. Alhasil semua bus yang hendak ke Palembang dari Jakarta maupun ke Jakarta dari Palembang itu harus muter lewatnya jalan lintas tengah. Nah, gara-gara jembatan itu akhirnya kita lewat lintas tengah dan perjalanan yang seharusnya 18 jam sampai 19 jam harus ditempuh selama 25 jam. Wih, nambahnya lumayan banyak ya, 7 jaman. Ya pas itu sih belum ada tol Trans Sumatera, jadinya kita harus mengandalkan jalan arteri, ya mau gimana lagi kan. Tapi dengan adanya tol Trans Sumatera ini menurutku memang mempercepat waktu perjalanan dari Jakarta ke Palembang maupun Jakarta ke kota-kota lain yang ada di Sumatera. Wih, mantep ya. Apalagi kalau misalnya tolnya bakalan nyambung ya dari Lampung sampai ke Aceh. Bakalan mantep banget sih.
Kalau kalian melintas di jalan tol Trans Sumatera, jangan heran ya kalau misalnya di sebelah kiri maupun di sebelah kanan itu banyak pohon kelapa sawit. Karena memang di Sumatera ini banyak banget perkebunan kelapa sawit. Bahkan dulu sebelum ada tol ini memang udah ada perkebunan itu. Jadinya jalan tol itu membelah perkebunan kelapa sawit punya perusahaan maupun punya perorangan. Wih, ini mungkin bagi teman-teman yang penasaran bentuk kelapa sawit ya mirip-mirip lah ya sama pohon kurma. Hehe. Untuk AC di bus ini itu lumayan dingin ya, makanya ini saya tutup aja untuk kisi-kisi AC-nya. Tapi kadang ya kalau misalnya terlalu banyak yang nutup lubang AC-nya, kemarin sih saya sempat ngobrol juga sama beberapa kru gitu ya. Kalau misalnya kita tutup lubang AC-nya semua, itu bisa ngerusak AC. Blowernya itu saking kencengnya, jadi blowernya malah jebol. Karena hembusan AC itu kenceng tapi tertahan, alhasil blowernya jebol. Ya saya kan nggak paham yang gini-ginian ya, mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa nih untuk di kolom komentar kira-kira emang gimana sih cara kerja AC dan emang bisa rusak kah kalau misalnya kita tutup, begitu teman-teman. Tapi kalau setauku emang kalau ada lubang AC ditutup jadinya berembun, berair, nah itu aku memang tahu. Tapi kalau sampai blower jebol aku kurang paham teman-teman. Pastinya kru lebih berpengalaman lah ya, jadi saya pastinya percaya dengan kru. Saat ini jam menunjukkan pukul 6 sore teman-teman, dan kita mampir sebentar di salah satu rest area yang ada di Jalan Tol Trans Sumatera. Ini kayaknya udah masuk ruas Tembagi Besar ke Bakahuni deh. Aku kurang paham ini ada di mana karena nggak ada tulisannya ini ada di mana teman-teman. Yang pasti di sini kita mengisi solar sebentar, terus juga iya sih kita mengisi solar sebentar aja. Penumpang pun nggak diminta untuk ke WC dulu kok. Jadinya ini emang cuma sebentar dan kalian jangan turun ya di sini karena nanti takutnya malah ditinggal. Kalau emang terlalu kebelet untuk mules, kalian bisa izin aja dibanding nanti kalian ditinggal malah berabe kan. Ya paling bener emang selalu izin ya. Kalian mau ke toilet izin, kalian mau ke Indomaret, Alfamart izin, ataupun kalian pengen ngudut lagi apa sih? Ngerokok di luar bus pun kalian harus izin biar nggak ditinggal oleh kru busnya.
Ya namanya juga manusia, takutnya nanti ada kesalahan hilaf, jadinya takutnya kalian ketinggalan. Jadi jangan lupa izin ya, walaupun sederhana tapi itu penting teman-teman kalau misalnya di perjalanan. Nah ini kayaknya sih busnya langsung lanjut deh, soalnya solarnya itu nggak ada. Jadi emang kalau di Sumatera itu agak sedikit susah untuk dunia persolaran. Jadi sangat wajar kalau misalnya kita itu lebih sulit nyari solar di Sumatera ketimbang di Jawa teman-teman. Nggak cuma di Sumatera aja sih, kadang di Sulawesi juga susah, kadang di Kalimantan juga susah. Dan bahkan ya kemarin tuh aku sempet di Jawa pun juga susah solar kok teman-teman. Jadi sangat wajar ya, semoga aja distribusi solarnya segera lancar, jadinya nggak ada deh kesulitan cari solar lagi. Hari pun semakin gelap, suasana di tol Trans Sumatera semakin syahdu untuk tidur. Dan jujur ini bunyi kriit-kriitnya untuk saya ini adalah musik pengantar tidur, tapi pastinya untuk beberapa penumpang lain ini adalah pengganggu. Ya menurut saya sendiri sih untuk kursinya lumayan oke ya, dan aku pun nggak merasa gatel sih. Aku udah beberapa jam juga naik kursi ini, duduk di kursi ini, dan aku tidak merasakan gatel-gatel, berarti kursinya lumayan bersih. Karena aku pernah beberapa naik kursi budru juga, pinggangku bentol-bentol, digigit tungau, jadinya ini menurutku cukup bersih dan ya nyaman sih. Emang bludru tuh kalau misalnya nggak ada tungau, nyamannya tuh luar biasa teman-teman. Anget banget dan cocok banget lah untuk perjalanan malam. Tapi kalau udah gatel ada tungaunya, waduh, wassalam sih. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Lorena dari Palembang menuju Jakarta sudah tiba di rumah makan siang malam. Mana ya tulisannya? Itu, cekrek. Nah, kita di sini akan berhenti selama 30 menit untuk istirahat, ke toilet dan makan kalau ada yang mau makan. Dan aku kurang tahu sih dapat servis makan atau enggak, tapi nanti aku coba cek. Oh ya, untuk perjalanan dari Palembang hingga ke daerah rumah makan siang malam ini kurang lebih 6 jaman ya. 6 jam, 7 jaman. Tadi kan kita berangkat 13.30 ya dari daerah Palembang. Sekarang kita udah sampai di daerah Kalianda, Lampung Selatan. Kurang lebih 30 kilo lagi teman-teman untuk sampai ke pelabuhan Bakauheni. Nanti coba kita lihat aja ya. Sumpah ini kalau makin malam itu tampilan dari Lorena ini semakin cakep ya. Ijonya itu elegan banget asli. Apalagi ada bintang timbulnya sekarang. Kalau dulu tuh kayaknya bintang timbulnya ini cuma ada di bintang 5 kayak gini doang deh. Kalau yang bintang 4 itu malah nggak timbul juga. Tapi aku bingung,
kenapa bintang 5 tapi belum dapat leg rest ya. Padahal harga tiketnya itu di 395. Itu untuk di rute Palembang Jakarta salah satu yang mahal, atau bisa dibilang nggak terlalu murah-murah banget, tapi masih belum mendapatkan leg rest. Coba nanti kita lihat aja dapat servis makan atau enggak. Kita masuk aja yuk ke dalam rumah makan. Kita ke toilet aja kali ya. Jadi ini untuk toiletnya itu sebenarnya kalau kalian masuk dari pintu depan itu tinggal lurus aja teman-teman. Untuk toiletnya di sebelah sini, bayar 2000 tuh, ada yang jaga. Seharusnya sih kalau dijaga kayak gini bersih ya. Yuk kita coba aja. Wih, ada taman-taman juga, keren. Tapi kok nggak ada airnya. Ini malah jadi sarang nyamuk kalau nggak ada air. Oh tenang-tenang, ada ikannya kok. Tuh, tuh ada ikannya kan? Kelihatan nggak sih? Tuh berenang ikannya. Yuk kita ke toilet dulu, baru mampir musola bentar. Baik teman-teman, tadi saya udah dari toilet dan tadi saya udah konfirmasi kalau misalnya kita itu nggak dapat servis makan ya, atau kalau misalnya ternyata dapat servis makan, teman-teman boleh nih untuk yang pernah naik Lorena dari Palembang ke Jakarta, kita tuh dapat servis makan nggak sih? Tapi tadi saya nanya, katanya sih nggak dapet ya. Wah, ya udahlah, nggak apa-apa. Tadi saya yang penting udah ke toilet juga. Terus kita lihat bus kita ya. Nice, cakep banget. Ini dia teman-teman untuk bus LE121 yang membawa saya dari Palembang menuju ke Jakarta. Nah, bus ini itu bermodalkan mesin 1526 dari Mercedes-Benz Euro 4, tapi belum ini ya, masih menggunakan per daun ya, atau leaf spring. Kayaknya belum air suspensi sih, karena selama perjalanan tadi itu masih ada bunyi kriat-kriat teman-teman dari suspensinya. Itu khas banget sih kriat-kriatnya. Tadi teman-teman pasti juga dengar kan ya, kalau sepanjang perjalanan ada bunyi kriat-kriat. Nah, itu dari suspensi daunnya. Untuk liverynya sendiri, ini livery Legend warna hijau. Kayaknya liverynya Lorena ini nggak jauh-jauh dari warna hijau ini ya. Kayak pasti warna hijau, ungu, kuning, dan merah yang pasti ada di livery Lorena ini. Ini kayak menambah kesan elegan sih kalau menurut saya ya. Kan itu perspektif masing-masing, tapi menurut saya ini elegan banget. Ditambah dengan tulisan Lorena yang berwarna merah, itu kayak wah pokoknya keren sih. Dan jujur ini perawatan busnya sangat luar biasa teman-teman, karena untuk bus ini hitungannya udah nggak terlalu muda lagi ya, bukan bus baru lagi. Tapi perawatannya lihat deh, masih kinclong catnya. Kelihatan kan? Tuh, catnya kinclong banget, mantap. Dan tentunya dengan bintang 5 yang timbul menambahkan kesan elegannya. Wih. Oke, overall untuk naik bus ini dari Palembang ke Jakarta dengan harga tiket 395 sebenarnya termasuk yang lumayan pricey di rutenya ya. Apalagi dengan non leg rest dan tanpa servis makan. Karena di tipe atau di kelasnya untuk harga 300-an itu udah ada yang lebih murah dan menggunakan leg rest. Kayak misalnya Sinar Jaya, terus juga Adi Prima kalau nggak salah, dan beberapa bus lainnya. Bahkan kalau nggak salah di Adi Prima itu 4,5 udah dapat sleeper loh. Tapi kalau misalnya kalian ingin naik bus Lorena, ini juga nggak kalah sih maksudku. Walaupun emang harganya termasuk pricey untuk di kelasnya, tapi kalau misalnya kalian emang ingin naik Lorena, ya ini lumayan bisa untuk kalian coba, karena emang dari perawatan armadanya, emang nggak bohong sih, perawatan armadanya ini mantep. Terus juga kriat-kriatnya itu juga nggak terlalu ganggu sih kalau untuk saya ya, nggak tahu kalau penumpang lain. Dan yang aku paling suka bagi kalian yang uduters, WD, yang ahli hisap atau perokok, bisa banget naik bus Lorena. Karena kenapa? Untuk di belakang ini ada smoking areanya ya. Smoking areanya itu di depan kamar mandi. Nah ini kerennya lagi, karena itu ada pintunya, jadi bau rokok dan juga bau kamar mandi itu nggak bakal masuk ke kabin. Ini juga salah satu bagi kalian, salah satu advantage juga bagi kalian yang sangat nggak betah dengan bau toilet. Nah naik Lorena aja udah paling bener, karena dia
kedap untuk bau toiletnya. Itu sih. Baby, you give me ice and fire. Setelah kurang lebih 30 menit bus kita berhenti di rumah makan siang malam, akhirnya bus kita kembali diberangkatkan nih teman-teman dari rumah makan. Setelah ini kita akan menempuh dulu di jalan lintas Sumatera ya untuk menuju ke gerbang tol terdekat. Karena nanti kita bakal ke Bakauheni via jalan tol. Ya karena ini kita udah jarang banget lewat lintas Sumatera, jadi ini aku mengabadikan banget momen ini. Tentunya kalau di lintas Sumatera itu aku kangen dengan susul-susulannya, terus juga satsetnya. Itu tuh terkenang banget gitu ya. Pas dulu aku masih kecil ngelihat ada apa kita susul menyusul gitu, dan dulu aku juga naik Lorena, apalagi ya. Lorena ini merupakan salah satu bus yang terkenal buanter banget di lintas Sumatera. Itu dulu. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu. Tapi sejauh ini sih masih aman-aman aja. Nggak sebanter dulu. Untuk kenyamanan ya so-so lah dengan dulu. Tapi untuk kebanteran kayaknya sekarang udah lebih dikurangi sih. Nah ini aku masih menikmati lintas Sumatera, dan tentunya kalau malam hari itu sebenarnya nyaman banget untuk tidur, tapi karena ini mumpung kita lagi lewat lintas Sumatera dan jarang gitu ya kita lewat non-tol, alhasil saya lebih memilih untuk melek dulu lah sebentar. Ya satset-satset seperti ini yang kita udah tunggu-tunggu dari tadi. Jam menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit teman-teman. Dan bus kita ini lagi menuju ke gerbang tol Bakauheni Selatan. Nah, untuk gerbang tol Bakauheni Selatan sendiri merupakan gerbang tol terakhir kalau misalnya kalian dari Palembang. Kalau misalnya dari Jakarta atau dari Pulau Jawa ya, Bakauheni Selatan itu adalah pintu masuk atau gerbang masuk pertama untuk menuju ke tol Trans Sumatera. Ya setelah ini kita bakal menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Sampai saat ini aku belum tahu kita bakal naik kapal eksekutif atau kapal reguler. Nah itu dia. Ya aku nggak terlalu mempermasalahkan sih untuk naik kapal apa. Yang pasti semoga aja nggak ngantri ya. Nah untuk dari tarif tol Sumatera ini, Trans Sumatera lumayan mahal. Untuk dari Palembang ke Bakauheni itu menghabiskan segini teman-teman. Nah segitu ya, nanti ku masukin footage-nya. Pokoknya ngabisin segitu lumayan banget kan ya. Kalau misalnya kalian naik mobil harus mengeluarkan segitu. Ya tapi ya menurutku untuk jarak
sejauh 360 sampai 370 kilo ya worth it aja. Karena kalau misalnya nggak lewat tol itu wah lama banget sih. Karena ada tol ini aja jadinya semakin cepet ya dari Bakahuni ke Palembang ataupun Palembang ke Bakahuni. Keren sih. Ya, ini udah di pembayaran. Udah di pembayaran tol kita Bang ini. Langsung tepat ya. Ya, terima kasih. Nah, yuk. Setelah menukar tiket online ke tiket fisik, akhirnya bus kita udah dipersilahkan nih untuk menuju ke dermaga tempat kita akan tapi naik ke kapal. Untuk dermaganya belum tahu dermaga berapa, karena kalau misalnya kalian itu bawa kendaraan pribadi maupun motor, mobil gitu ya, biasanya itu kalau misalnya di gerbang ngomongnya ke dermaga 1, tapi ketika petugas di lapangan ngomongnya ke dermaga 3. Nah, kalian bisa ngikutin apa yang dikasih tahu oleh petugas lapangan. Biasanya itu lebih update, teman-teman. Kadang ternyata kita disuruh petugas tiketnya ke dermaga 1, ternyata kapal dermaga 1 itu udah penuh. Alhasil kita harus ke dermaga lainnya. Jadi sedikit tips juga nih untuk teman-teman yang mau naik kapal di pelabuhan manapun, kalian bisa jangan malu bertanya sama petugas lapangan ya. Karena biasanya petugas lapangan itu lebih update urusan bukan tiket sih, lebih urusan kapal mana yang siap berangkat dan kalian diarahkan ke sana, begitu. Tapi semoga aja sih segera untuk tersinkron ya antara petugas tiket dan juga petugas lapangan. Begitu teman-teman. Ini kita udah mau masuk kapal dan alhamdulillah banget ya. Ini kita langsung dapat kapal dan kayaknya bakalan diperbolehkan langsung naik ke atas kapal. Sama seperti pas sebelum aku naik Lorena ini, pas aku naik DSG itu aku juga langsung naik ke kapal dari Merak ke Bakahuni dan alhamdulillah kali ini kita juga langsung naik kapal. Ya kalau misalnya naik kapal itu ya di pelabuhan Merak maupun Bakahuni kalau lagi libur panjang itu sebuah anugerah yang alhamdulillah banget teman-teman. Kenapa? Karena emang kadang kalau saking ramenya ya di pelabuhan Bakahuni maupun Merak itu waiting list atau waktu tunggunya itu lama banget. Aku pernah nunggu ya 8 jaman lah di pelabuhan Merak gitu ya, mau dari Merak ke Bakahuni itu nunggu kapalnya 8 jam. Alhamdulillah kali ini kita nggak nyampe 30 menit, bahkan 15 menit aja nggak nyampe, kita udah dipersilahkan naik ke kapal. Untuk kalian yang baru pertama kali naik kapal, aku ngasih tips juga, jangan lupa untuk bawa seluruh barang kalian naik ke atas kapal. Karena kalau di bus, ya memang sih itu dijagain oleh krunya, tapi kadang takutnya ketinggalan kita di atas kapal, kan ketiduran nyenyak busnya jalan, kita di kapal ternyata tas kita tas kita itu ada di busnya jalan, kita masih di atas, kan nggak enak. Jadinya lebih baik barang-barang kalian dibawa aja ya, karena keamanan barang, terus juga kerapihan, terus dan lain sebagainya tentang barang-barang kita selama perjalanan pastinya jadi tanggung jawab kita teman-teman, begitu.
untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari orang luar bus yang tiba-tiba masuk ke dalam bus ataupun takut ketinggalan, teman-teman. Sodok coy. Kentut kau kapal lama. Ya udah ada di atas KMP Mitra Nusantara Semarang. Dan saya udah turun dan ini saya lagi ada di dek atas dekat dengan kantin. Mungkin kali ini saya nggak tur kapal ya, karena badan saya kurang enak jujur aja dan takutnya kena angin malam. Jadinya saya memilih untuk duduk-duduk aja dan makan pop mie deh, rencananya sih gitu ya. Ini KM Mitra Nusantara kayaknya kapal lama ya. Nanti coba aku cari infonya di internet ya teman-teman, biar nanti teman-teman juga bisa tahu kira-kira KM Mitra Nusantara, KMP Mitra Nusantara ini bagaimana kondisinya. Dan jujur kalau misalnya dibandingkan dengan kapalku sebelumnya yang dari Merak ke Bakahuni, itu lebih apa ya, dia lebih senior kayaknya ya dibandingkan kapal yang kemarin. Nanti kita coba cari aja kali ya. Nah, di bawah kita ini ada dek mobil, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian naik mobil-mobil kecil atau mobil pribadi, itu nanti parkirnya di atas, sedangkan di dek paling bawah itu ada truk-truk besar dan juga bus. Untuk di tempat mobil-mobil kecil ini belum penuh ya. Aku kurang tahu apakah di tengah sini juga diisi atau enggak. Seharusnya sih enggak ya. Soalnya kan kalau diisi jadinya penuh banget. Nanti coba kita lihat aja ya. Dan mobil-mobil ini naiknya lewat situ ya, lewat tangga yang terhubung ke dek paling bawah yang bersamaan dengan bus dan truk. Begitu. Yuk, sekarang karena anginnya semakin gede, kita langsung aja ke sana untuk mesen pop mie. Aku kayaknya mau makan pop mie aja deh. Badanku kurang enak, teman-teman. Ya, doain ya semoga cepat sembuh. Yuk. Oke teman-teman, ini saya udah dapat kursi dan kantinnya di depan banget. Tuh. Harapannya sih kalau misalnya duduk di sini itu nggak terlalu kena angin ya, karena di sana itu angin, di sana juga angin. Ya, semoga di sini nggak kena angin. Saya mau mesen pop mie sih, pop mie sama pop mie aja deh, karena ada minumnya. Astaga, minumnya ketinggalan. Alamat beli minum juga di sini. Ya udah, yuk. Langsung aja kita pesan pop mie dan teh. Akhirnya saya memesan pop mie. Nah, ada pop mie rasa ayam. Wih, ini ditunggu matang dulu aja kali ya. Tunggu matang. Terus di sini saya udah beli kacang tadi. Dibeliin sih. Ini kacang, tisu sama nisin, cracker. Ya, kita makan kacang aja kali ya. Gitu. Untuk harga pop mie 18.000. Ya lumayan pricey sih, tapi karena ini di kapal ya wajar harganya segitu. Lebih mahal dibanding di kereta. Harganya 18.000, sedangkan tadi teh hangat 10.000. Karena harganya lumayan juga, jadinya saya pop mie aja deh. Teh hangatnya nantian aja. Kalau misalnya udah ngebet mau teh hangat baru beli. Di sini tuh cukup lengkap ya. Ada air mineral, terus juga ada adem sari, sampai yang paling ujung ada pop mie. Untuk kopinya juga lumayan lengkap. Oh, ada kopi ABC dan beberapa kopi lainnya. Saya nggak di endorse sih, tapi ya udahlah. Semoga ada brand yang masuk.
Yuk, sekarang kita sembari nunggu kapalnya belum diberangkatkan teman-teman, masih ada di pelabuhan Bakahuni, belum berangkat. Ya udah kita sekarang makan dulu aja, mumpung masih sepi ya, belum terlalu rame. Gas. Jam kurang lebih jam setengah 10-an ya, setengah 10 malam kapal kita sudah diberangkatkan dari pelabuhan Bakahuni Lampung. Kira-kira perjalanan hingga ke Merak itu 2,5 hingga 3 jam. Untuk di sebelah sana itu ada Menara Siker dan ada Masjid BSI. Kalau di sini sih tulisannya BSI ya, gitu. Untuk kapalnya baru banget diberangkatkan dan ini cenderung tidak kencang ya, biasa-biasa aja ya. Ya semoga nanti jalannya nggak terlalu lama-lama banget ya, biar nyampe di Meraknya juga cepet gitu. Oh ya, kapal ini tergolong kapal reguler teman-teman, bukan kapal ekspres. Jadi waktu tempuhnya itu ya 2,5 hingga 3 jam. Kalau kapal reguler itu 1,5 hingga 2 jam. Begitu teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, kali ini aku udah ada di ruangan dek non ekonomi ya. Dan tadi itu membayar tiket 13.000 untuk dek non ekonomi ya. Untuk lokasinya itu ada di dek D atau di bawah tempat organ tadi, atau apa, pertunjukan musik tadi. Jadi di bawahnya. Nah, di situ ada ruangan non ekonomi, terus juga ada ruangan kursi panjang. Mantep juga ya, bisa tiduran kayak gitu ya, buset dah. Ya nanti kalau ada kursi panjang kosong kita ikutan tidur kayak gitu dah. Paling sih kita coba untuk keliling bentar ya. Untuk toiletnya tuh ada di sebelah sana. Itu ada toilet pria sama toilet wanita. Nanti kita coba muter-muter deh. Yuk, kita coba muter dulu teman-teman. Kira-kira ada apa aja di ruang non ekonomi. Jadi kalau misalnya yang ekonomi itu kita keluar terus ke atas. Yang kalau non ekonominya itu ada beberapa ruangan sih. Ada yang kayak gini. Wah, ini 33 ya, lumayan sih untuk rebahan panjang. Mantep ya. Untuk rebahan panjang ini kursinya modelnya hijau-hijau kayak kursi kantoran. Masih ada plastiknya, mungkin biar anget kali ya. Ini kalau ada plastiknya lebih panas. Ini ada AC, terus juga di sebelah sana, aduh, sama aja sih kurang lebih, cuman paling beda jarak bangkunya aja. Di sebelah sana juga ada ruangan. Ini ada kantin. Kantinnya di sini, kalian bisa ngecas HP juga. Terus ya paling itu sih. Ini kursi lagi. Nah, ini konfigurasi kita 22 dan di sini jujur lebih hangat. Lebih hangat. Dan ini ada yang 4 ting. Wah, sini aja Pak ya. Ini 22. Coba kita lihat lagi ya. Oke, ini mantap sih, hangat soalnya. Penuh pada rebahan. Udah dah, di sini aja. Kita coba tidur aja kali ya. Setelah beberapa jam kita berlayar di Selat Sunda, akhirnya kita berhasil nih untuk berlabuh di Pelabuhan Merak. Sebentar lagi
karet ban kita akan bersentuhan dengan aspal Pulau Jawa. Wih, ini berarti jarak kita ke Jakarta udah nggak jauh lagi teman-teman, udah semakin dekat. Karena kalau misalnya bus-bus itu biasanya bakalan full tol dari Merak ke Jakarta. Jarak dari Merak ke Jakarta kalau via tol itu paling 90 kilometeran, 90 sampai 100 kilometeran, dan ditempuh dalam waktu 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan aja. Ya semoga aja kali ini perjalanannya nggak lama-lama banget ya, jadinya bisa sampai di Jakarta pas masih terang. Kalau prediksiku sih ini nggak mungkin sih kalau jam 6 atau jam 7, paling nggak jam 4, jam 3 itu udah sampai ya. Semoga aja lah ya. Setelah kurang lebih 13-14 jam aku duduk di bus ini gitu ya, sebentar lagi kita udah mau sampai di Jakarta. Kayaknya nggak afdol nih kalau misalnya aku nggak ngasih impresi mengenai bus ini. Nah, mulai dari kelebihannya dulu. Untuk yang pertama, menurutku bus Lorena ini pembawaan drivernya nyantai sekarang, nggak kayak dulu. Dulu tuh buanter banget. Sekarang udah lebih nyantai teman-teman. Jadi untuk kalian yang mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban mungkin bus ini bisa jadi pilihan yang oke karena pembawaannya udah santai, selok lah selama perjalanan. Dan yang kedua, bus ini itu ada smoking roomnya di bagian belakang, di bagian toilet. Jadi di bagian toilet itu depannya ada pintu lagi teman-teman yang memisahkan antara smoking room dan toilet dengan kabin penumpang. Jadinya wewangian yang tidak seharusnya masuk ke kabin penumpang itu sudah difilter oleh kabin panel kabin smoking room begitu. Itu kalau misalnya teman-teman yang nggak suka asap rokok, terus juga agak kesulitan tidur karena wewangian yang tidak seharusnya, itu rekomendasi banget ya untuk kenyamanan. Dan yang ketiga, untuk kelebihannya kursi bludrunya bersih. Untuk kali ini aku alhamdulillah dapat kursi bludru yang bersih. Aku kurang paham kalau misalnya di luar sana ada beberapa armada Lorena yang mungkin kursi bludrunya nggak bersih, alhasil bentol-bentol gitu ya. Tapi alhamdulillah kali ini bersih. Nah, kelebihan dari kursi bludru itu hangat dan nyaman. Nah, makanya selama perjalanan ini menurutku itu nyaman banget teman-teman. Dan yang keempat, untuk kalian yang mau kerja besok paginya di Jakarta bisa naik bus ini. Kenapa? Karena waktu tibanya itu yang kayaknya sih prediksiku jam 3, jam 4 udah sampai. Jadinya kalian yang kerja jam 7, jam 8 itu bisa langsung kerja ke kantor kalian masing-masing. Nah, itu 4 kelebihan yang menurutku oke lah untuk bus Lorena ini. Nah, kali ini aku mau nyebutin kekurangannya ya. Yang pertama, bus ini itu belum menggunakan leg rest. Menurutku seharga 395.000 atau 375.000 kalau misalnya kalian beli langsung, itu di kelas lain, bukan di kelas lain, di bus lain itu sudah mendapatkan fasilitas leg rest. Tapi di bus Lorena ini kalian belum mendapatkan fasilitas itu. Dan yang kedua, bus ini belum menggunakan air suspension, masih menggunakan left spring atau per daun. Jadinya kriat-kriat itu lumayan kencang. Untuk teman-teman yang suka kriat-kriat kayak aku mungkin nggak masalah. Tapi bagi teman-teman yang mencari kenyamanan itu bisa jadi catatan yang penting. Yang ketiga, kalian tidak mendapatkan servis makan. Menurutku dengan harga segitu seharusnya udah dapat servis makan lah ya. Seharusnya udah dapat servis makan, terus juga kita otomatis bisa menghemat kurang lebih 30-40 ribu untuk beli makan. Karena udah include jadinya ya kita nggak perlu keluar duit lagi untuk membeli makan. Nah, udah berapa tuh? Udah 3 atau 4 sih. Nah, pokoknya selanjutnya lah. Nah, yang selanjutnya lagi nanti teman-teman akan tahu pas kita udah turun kira-kira kekurangan keempat apa sih.
Nah, karena teman-teman udah aku kasih tahu ya tentang kelebihan dan kekurangannya, menurutku secara overall bus ini bisa jadi pilihan alternatif bagi teman-teman yang mau melaksanakan perjalanan dari Palembang ke Jakarta dengan kelebihan kekurangan yang udah aku sebutin tadi. Dan mungkin nanti ketika teman-teman naik bus ini itu ada sensasi atau pengalaman lain yang berbeda. Ya kurang lebih itu sih kelebihan kekurangannya, jadi kalian bisa menentukan budget dan juga kebutuhan kalian seperti apa, jadinya bisa menyesuaikan dengan pilihan bus yang ada di rute Palembang Jakarta. Jam berapa nih? Ya, ngeblur jam 3. Udah sampai di Kampung Rambutan. Tapi ternyata busnya itu nggak masuk di dalam terminal ya. Berhentinya itu di seberang karena busnya akan langsung melanjutkan ke Bogor. Kita bakal jalan ke busway, halte busway yang ada di sebelah sana. Halte busway Tanah Merdeka, karena tadinya ada JPO sih sebenarnya ke Kampung Rambutan, tapi aku nggak suka ya lewat JPO kalau malam-malam kayak gini. Kayak mendingan aku jalan aja di pinggir-pinggir kayak gini sih. Mungkin sedikit masukan ya untuk Lorena, karena seharusnya kalau dibilang apa ya, Kampung Rambutan, pasti semua orang anggapnya itu di dalam terminal ya, dan pasti mereka juga dijemputnya di dalam terminal. Tadi aku ngobrol dengan bapak-bapak, katanya juga beliau ingin turunnya di terminal Kampung Rambutan, tapi ternyata enggak. Seharusnya sih berhenti di dalam terminal aja kali ya, kayaknya biar mempermudah penumpang juga untuk bisa dijemput atau bisa lanjut lagi naik busway kayak saya. Kalau misalnya lanjut naik busway tapi berhentinya di depan kan agak lebih susah aja sih gitu. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk konten kita kali ini. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Terima kasih.